kita kasih ngomong ibu dokter, biar supaya ibu ngerti dan paham apa sholat dan kaitannya dengan kesehatan. Walau sedikit insya Allah jadi ilmu manfaat. Ayang, ayang dokter, ayang beb. Sini ayang dekat AA, dekat AA. AA balik kemana? Balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Geser. Alhamdulillah alladzi a'azzana bil imani bihi wa hadana ila azimi syari'atihi wa as'adana bittiba'i afdali rusulihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amin ngapa? Dah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Wa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun wa Ibrahim, ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak apa-apa, melegak aja, bukan ngamin, Bu. Allahumma akrimna bil fahmi warzuqna bil ilmi wal hikmati wal aqli, ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Jawab ngapa, Bu? Jawab dengan lafaz Allah. Setelah jawab, ngedoa di hati, ya Allah, jadikan anak cucu keturunanku orang-orang soleh dan ahli Quran. Gitu ya.
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Udah doanya. Bagaimana? Thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Ada enggak dalam Quran? Ada. Surat apa, Bu? Pokoknya ada aja deh ya. Ada nggak, Bu? Surat apa? Ada aja pokoknya. Sadaqallahul azim al-mukarram wal muhtaram, ketua panitia, ketua DKM Musola Al-Hidayah, Haji Ustadz Akil, orang tua kita tercinta. Bapak Lurah Pasir Putih, Bapak Cucu Suwardi SE, Ketua RW 02, Bapak Fakhrul Roji, Ketua RT 04, Bapak RT Ujang Sugandi, CS, Ketua RT 01, Bapak RT Saripudin, dan juga guru-guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram. Rekan saya, sohib saya, udah lama nggak ketemu, baru ketemu sekarang. Ustadz Haji Soheh, Mukarram Ustadz Fahri Rizki Al-Mukarram, Ustazah Ariyah, juga Ustazah Komaria, Ustazah Fatimah, Ustazah Hasanah, Ustazah Rogoya. Yang mana orangnya ini? Dan segenap para tamu undangan, para ibu ketua majelis taklim, bapak-bapak, juga pejabat pemerintah setempat yang hadir baik sipil maupun militer, dan tentunya ibu-ibu grup apa itu yang pakai baju merah-merah? Grup Qasidah apa majelis taklim? Grup Qasidahnya ada, bentabok ada. Ya. Pokoknya semuanya yang saya hormati, mohon maaf kalau enggak kesebut. Tentunya yang amat sangat saya sayangi Ibu Dr. Hajalis Damayanti, bini saya. Semoga jadi istri yang soleha. Syukur kepada Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan Allah cucuran rahmat, diberikan cucuran nikmat. Terutama kita minta selalu diberikan Allah hidayah dan taufik. Bu, kalau sudah hidayah pasti ada taufik. Kalau ada si taufik pasti ada Pak Taufik ada. Empo hidayah ada. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita hadir berjumpa kembali dalam acara yang sama lewat peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala rasa nikmat dan cinta terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan minta diberikan rasa nikmat? Supaya selalu nikmat ibadah, nikmat ngaji, nikmat kita duduk hadir di majelis maulid. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Nikmat. Karena ada nikmat maka kita kudu syukur. Insya Allah dengan syukur nikmat terus ditambah. Terutama kita bersyukur Allah kasih kita hidayah. Bu,
Apa hidayah itu? Woi, assalamualaikum. Apa hidayah? Hidayah itu petunjuk Allah yang berkaitan dengan keimanan. Ya Bu. Hidayah ini diberikan Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Orang lain tidak bisa ikut campur tangan. Karena hidayah itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Ini kita bisa duduk di sini karena hidayah. Yang nggak dapat hidayah, apa nih lagi pada ngayap? Iya nggak? Lagi pada ngayap. Hidayah itu macam-macam. Ada hidayatut tabi'ah. Apa Bu? Hidayah ini berkaitan dengan insting manusia. Namanya hidayah tabi'ah. Contohnya seperti bayi. Bayi itu kalau lapar, kalau haus, ngomong apa kagak? Bisanya cuman nangis. Bu, sama kayak ibu-ibu. Bu, sama kayak ibu. Kalau pengen apa-apa nangis apa enggak? Enggak ya. Tuh abis nangis. Jadi hidayah tabi'ah itu berkaitan dengan insting manusia. Kayak bayi, kalau dia lapar, dia haus, cuman bisa nangis. Ngomong mah kagak bisa. Jadi kalau bayi ibunya udah paham, buka susu. Bu, kalau bayi udah nangis, Bu, berarti dia berarti ibu-ibu kudu paham, itu bayi kudu dinenenin. Kudu nenenin. Bu, dinenenin. Bu, kalau bapak-bapak tengah malam ngerengek juga sama, kudu lah. Namanya bayi laki sama perempuan kan beda. Nabi suruh susuin 2 tahun biar sempurna. Setelah 2 tahun tuh bayi perempuan disapi. Kalau bayi laki-laki mah enggak kudu disapi, karena dari bayi sampai berjenggot masih doyan. Nah lu dengerin Pak RT. Betul. Jadi kalau bayi lapar, bayi haus, dia nangis, itu namanya hidayah. Woi, hidayah apa tadi? Tabi'ah. Apal ya? Apal. Ada yang kedua hidayatul aqli. Petunjuk yang Allah berikan kepada kita akal ini bisa membedakan baik dan buruk. Makanya manusia itu makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lumayan nggak? Lumayan daripada lumayan. Kata Allah, manusia ini makhluk yang paling sempurna. Kenapa kata Allah kita ini sempurna? Bukan cuma diberikan wajah yang tampan, wajah yang cantik, rupa yang indah, tubuh yang indah, tapi Allah kasih akal. Akal penting gak Bu? Coba kalau pun cakep doang kagak punya akal. Gila, mak, gila.
Stres apa enggak? Stres enggak? Stres. Mendingan kagak tapi cakep. Yang penting punya akal. Daripada cakep, lah ngapain? Betul enggak? Ini alhamdulillah udah cakep-cakep dikasih akal. Senang apa enggak, Bu? Manusia sempurna dibandingkan makhluk Allah yang lain. Coba ibu datang ke Ragunan. Bu, ibu datang ke Ragunan. Bu, ibu ngaca dah, lihat monyet. Lihat monyet. Pasti kita bersyukur. Alhamdulillah. Manusia itu indah. Allah kasih, Allah cipta. Alhamdulillah. Jadi hidayatul akli, petunjuk yang Allah berikan kepada manusia berupa akal. Dengan akal kita bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kalau mau berbuat sesuatu, tanya dulu akal kita. Ini perbuatan gue bener apa enggak? Kalau jadi pedagang, Bu, ngurang-ngurangin timbangan bener apa enggak? Tanya dulu akal kita. Bu, jadi pejabat, ini korupsi bener apa enggak? Tanya dulu akal. Ya, Bu. Ada hidayatuddin yang berkaitan dengan agama. Islam ini hidayah. Siapa yang bawa? Para nabi. Sampai nabi akhir zaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang sempurna, agama yang bersifat universal, agama yang mengajarkan syariat, agama yang mengajarkan akidah. Dan inilah yang ditanamkan oleh baginda Rasul kepada semua umat manusia agar supaya punya satu keyakinan bahwa satu-satunya agama yang hak yang diridhoi Allah hanya agama Islam. Alhamdulillah. Ini kita udah jadi orang Islam. Alhamdulillah. Karena siapa, Bu? Karena petunjuk Allah lewat orang tua. Karena orang tua kita dulu muslim, lahirlah ayah kita, lahirlah ibu kita muslim, maka kita pun jadi orang muslim. Sehingga kita sekarang ini bersyukur. Selagi jadi orang muslim, nanti Bu, walaupun sedablek-dableknya, walaupun sebrengsek-brengseknya, dia pendosa, kalau masih muslim nanti masih ada harapan masuk surga. Kenapa? Masih beragama artinya masih punya iman. Kita bersyukur enggak? Ini hidayatuddin yang berkaitan dengan agama dan keimanan. Maka Islam ini dibawa oleh Nabi. Jadi maulid ini kalau kita kaji, kita renungkan ada beberapa hikmahnya. Apa hikmah yang pertama? Maulid juga bisa disebut Yaumur Risalah, di mana hari risalah Allah yang agung itu diperkenankan kepada manusia dengan kehadiran seorang manusia yang agung, manusia yang sempurna, manusia yang paling istimewa. Kenapa Nabi istimewa? Allah cipta dari nur. Dari cahaya. Dari apa, Bu? Dari nur. Dari apa, Bu? Dari cahaya. Dari apa, Bu? Nur cahaya. Nurdin ada, Nurdin? Ada. Diam-diam. Ibu Nur ada, Bu Nur? Ya udah diam-diam juga. Jangan kemana-mana kalau belum selesai. Alhamdulillah. Jadi disebut Yaumur Risalah, hari di saat risalah Allah yang agung diperkenankan kepada manusia dengan kehadiran seorang sosok manusia mulia. Manusia yang paling mulia itu Rasulullah. Manusia yang paling sempurna fisiknya Rasulullah.
Manusia yang paling sempurna akhlaknya Rasulullah. Kita manusia biasa yang punya kekurangan, punya banyak cacatnya. Betul. Betul. Jadi kalau model kita nggak ada yang sempurna nih, ada baik kekurangannya. Iya nggak Bu? Iya nggak? Artinya kita jangan saling, Bu, jangan saling mencaci, jangan saling memaki, karena masing-masing kita punya kekurangan, apalagi sebagai saudara kita, sesama muslim saudara kita. Apa yang mengikat kita? Akidah kita. Akidah itu asal kata aqada yaqidu uqdatan wa akidatan, artinya bisa sebuah janji, sebuah ikatan, bisa merupakan sebuah keyakinan. Jadi kalau menurut istilah Bu, akidah itu menurut syariat, Bu, akidah itu menurut istilah apaan Bu? Tahu nggak? Tahu nggak? Ya. Sesuatu yang benar-benar bisa membuat kita ini yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman yang 6 itu ibaratnya apa? Ibaratnya akar dalam sebuah pohon, ibaratnya pondasi dalam sebuah bangunan. Kalau akidah kita kuat, maka insya Allah kita selamat. Amin. Ya Robbal. Kan pohon begitu. Kalau akarnya kuat, pohonnya kuat. Betul gak? Bangunan juga begitu. Pondasinya kuat, bangunannya kuat. Aman. Manusia hidup tergantung imannya. Kalau iman kita kuat, akidah kita kuat, insya Allah kita selamat. Apalagi zaman sekarang Bu, tantangan iman luar biasa, godaan akidah begitu hebat, sehingga banyak orang yang menjual akidah dan keimanannya hanya karena urusan dunia, karena jabatan. Ada enggak? Ada enggak? Karena jabatan ada, imannya digadaikan. Karena harta, imannya digadaikan. Na'udzubillah min astag. Maka lewat maulid Nabi, mudah-mudahan akidah kita semakin kuat, iman kita semakin mantap, ketakwaan semakin meningkat, dan mudah-mudahan insya Allah hidup kita selamat dunia dan akhirat. Maka kita bersyukur Islam ini agama yang hak, dan kita menjadi seorang muslim yang mengikat kita sebagai saudara karena satu ikatan. Apa yang mengikat kita? Akidah kita. Betul. La ilaha. Makanya kita umat Islam ini disatukan oleh Allah Subhanahu. Maulid Nabi juga disebut Yaumun Nabdatil Ummah, di mana kita umat Islam ini disatukan oleh Allah dengan satu agama, yaitu agama dan kita sebagai muslim termasuk saudara. Saya ini saudara ibu, ibu saudara saya, bapak-bapak saudara saya saudara bapak. Makanya sebagai umat Islam kita nggak boleh saling mencaci, saling merendahkan, saling menghina. Coba begitu indah Islam ngajarin kita. Betul. Kalau ada anggota tubuh kita satu sakit, maka yang lain bisa merasakan begitupun kita. Kalau ada umat Islam kita, Bu, saudara kita yang sakit, kita pun bisa merasakan sakit. Makanya kita jaga hubungan silaturahim. Dari silaturahim akan terbentuk ukhuwah, persaudaraan. Silaturahim itu apa? Kalimatnya pendek, artinya luas, maknanya dalam. Melintasi suku, bangsa, negara, bahkan agama. Bu, pertama silah, akar kata wasola, artinya menyambung. Kalau kita ucap silah, maknanya berubah menjadi persambungan karena bentuknya masdar. Persambungan apa yang dimaksud? Manusia. Manusia yang mana? Manusia zaman dulu mati, Allah sambung manusia zaman sekarang. Manusia zaman sekarang mati, Allah sambung dengan manusia yang akan datang. Jadi orang dulu ke orang sekarang
kakek-kakek, orang yang akan datang, kakek-kakek, nenek-nenek. Apa kata Allah? Kanan nasu ummatan wahidah, bahwa kita manusia ini merupakan umat yang satu. Ya Bu, ya Bu, kita bukan siapa-siapa. Saya datang kemari bukan merasa orang lain, tapi saya sedang bicara di tengah-tengah saudara saya. Ini saudara saya semua. Saya saudara ibu, ibu saudara saya. Betul nggak? Ibu ngakuin nggak saya saudaranya? Bu, ibu ngakuin nggak saya saudaranya? Berarti kalau nanti saya datang, saya main, terima ya, kasih makan ya. Insya. Jadi silaturahim, persambungan di mana Allah nyambung manusia dalam satu wadah namanya rahim. Di mana adanya rahim? Ini sini. Rahim. Bapak-bapak punya rahim nggak? Ya. Yang punya rahim siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu punya rahim. Apa artinya rahim? Hah? Pertama, makna awal kasih sayang. Yang kedua, maknanya kandung. Kenapa rahim dinamakan sebagai kandungan? Karena bayi yang masih dikandung ibu-ibu belum lahir udah disayang-sayang. Belum lahir udah disayang-sayang. Betul nggak? Jaga banget kandungannya, takut bayi ngapa-ngapa. Betul Bu? Orang kalau lagi buntiang, maksudnya kalau lagi ngandung. Orang kalau lagi kalau lagi iya, makan kudu hati-hati, betul nggak? Nggak boleh capek, jangan sembarangan makan, bisa takut keguguran, betul? Maka dijaga itu. Ya Allah, laki seneng banget kalau bininya lagi ngandung, apalagi baru ngandung pertama, masya Allah, betul nggak Bu? Asal mau kemana baik, pamit sama bayi yang dikandung, padahal bayinya belum lahir udah pamit, betul nggak? Dibisikin itu perut ibu yang lagi ngandung. Nah, papa mau ngojek dulu. Iya enggak? Iya enggak? Diusap-usap itu belum berangkat ngojek. Ya Allah. Bu, bacain mata laki-lakinya ngaji, dibacain. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al Fa'idha faragta fansab wa ila. Kan itu amalan kalau ibu lagi ngandung, lagi bunting. Biar bayi yang di dalam kandungan sehat, cerdas. Amin. Nanti lahirnya gampang. Ya Allah, nggak pakai ngeden, bebangkis doang. Hasem, lahir tuh bayi. Iya. Enak banget. Malah kadang-kadang ada yang kagak berasa, bayi udah keluar dia kagak berasa. Bener Bu, ada Bu. Ada nggak? Ada. Apa amalannya? Alam nasrah. Makanya di doa dibaca kalau lagi bunting. Nggak bunting nggak ngapa-ngapa dibaca supaya apa? Urusan dunia mudah, rezeki lancar. Apalagi yang dagang banyakin baca alam nasrah. Ya Bu. Apalagi yang lagi bunting mah tuh ibu-ibu daripada pelangak-pelongo duduk mendingan sambil usap-usap tuh baik. Lam nasra laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Baca insya baik lahirnya selamat sehat, otaknya cerdas. Bagaimana Ustadz kalau udah lahir otaknya tuh anak bebel? Bacain. Habis sholat ajat alam nasrah 41 kali, bismillahirrahmanirrahim alam nasrah sampai selesai, bolak-balik baca sampai 41 kali, taruh depan air, selesai 41 tiup. Tiupin. Ya Bu, tiup. Bu, 41 malam hari jangan putus. Bagaimana Ustaz kalau haid? Ya berhenti dulu. Nanti udah selesai haid, udah selesai menstruasi, bukan mencret ya. Habis menstruasi selanjutin lagi. Nanti bacain. Minum itu anak. Anak yang otaknya bebel, insya Allah cerdas. Ibu-ibu kayak begitu.
Yang kalau udah tua kan ngaji rada-rada bebel. Kenapa? Emang kita udah banyak pikiran, Pan. Mikirin mikirin ini, bener nggak? Utang numpuk, ini, segala macam pikiran. Makanya kalau belajar udah tua udah ribet, Bu. Apalagi yang udah rada-rada budek mah udah makin ribet. Ayo nenek baca innahu kana tawwaba innahu kawat tembaga. Bu, udah tua kan ribet. Tapi jangan putus asa, ngaji mah jangan berhenti kalau belum mati. Nuntut ilmu dari ampe lobang. Kalau udah dikubur udah nggak bisa ngapa-ngapain udah. Betul. Kalau udah dikubur udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah putus sudah amal perbuatan. Betul, Bu? Salat udah kagak bisa, ngaji udah kagak bisa. Mumpung dikasih sehat masih hidup, maka banyak-banyak banyak berbuat baik. Insya ibadah jangan diting. Kenapa? Masih sehat. Kalau udah sakit mau udah ribet ibadah. Iya enggak? Nikmatnya ibadah kan kalau badan sehat. Enak enggak? Mau tahajud enak, mau duha enak, baca Quran. Coba kalau udah mata dicabut nikmatnya, sakit mata, udah kagak bisa ngelihat jelas. Betul. Udah rabun, katarak, kudu operasi. Kuping masih sehat bisa dengar, ngaji, dengerin nasihat fatwa ulama. Kalau udah rada-rada budek maka udah kagak jelas. Betul. Kaki bisa masih bisa melangkah, banyakin ngaji. Majlis taklim datengin, mauludan datengin, masya Allah luar biasa. Emang ibu-ibu paling banyak nih. Orang bapak-bapak dikit banget. Emang ibu-ibu mendominasi udah kalau urusan pengajian, masya Allah. Nenek-nenek masuk musola, ya yang muda-muda tahu pada kemana. Begitu masuk musola duduk nyender, belonjor tuh kaki. Datang temennya duduk bronjol juga. Main akor-akoran penyakit. Lu ngapa belonjor nek? Ya ini kaki gua Romano tebas banget tuh kan. Ngobrol sama teman sebelah. Jadi ngaji ngakuri penyakit. Nah itu tuh ada yang belonjor dua-duaan. Masya Bu, alhamdulillah. Jadi kita dikasih sehat ini nih nikmat. Makanya kita bersyukur ada hidayah Allah. Kita dapat betul Islam hidayah, Al-Quran hidayah, musola hidayah, majlis taklim. Tinggal kita minta taufiknya. Taufik itu pelaksanaan hidayah. Makanya harus berkaitan, ada hidayah, ada si taufik. Pak Taufik ada? Ya, alhamdulillah lengkap udah. Hidayahnya ada, taufiknya ada. Alhamdulillah. Ya Bu, insya Allah kita berkah, amin. Ya Rabbal. Maka beruntung kita sebagai umat Rasulullah. Hendaknya kita selalu tanamkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita bersyukur Allah berikan hidayah. Kedua bersyukur kita diberikan anugerah yang amat besar diutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Manusia termulia ini pemimpin kita nih. Pemimpin kita. Nanti kan masing-masing kumpul sama nabinya, betul gak? Nah kita pun nanti kumpul sama nabi kita. Bersyukur gak? Nanti satu-satunya nabi yang bisa ngasih syafaat kita cuma nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita nih jangan bosen datang maulid di mana aja, mau diundang kek mau kagak kek datang. Dan kadang-kadang nunggu undangan. Wajib lu datang gak maulid? Enggak, gua kagak diundang. Nggak usah nunggu undangan. Bu, buktikan cinta sama Nabi. Karena Nabi teladan kita bercermin kepada akhlaknya, bercermin kepada perilakunya. Jadi ada Quran, ada sunnah. Sunnah itu segala perilaku Nabi, ucapan perbuatan Nabi hendaknya kita contoh. Ya Bu, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah
takririyah, ada sunnah qauliyah. Jadi 3 sunnah. Sunnah qauliyah, ucapan Nabi kita contoh. Nabi itu tutur katanya manis, ngomongnya enak, nggak pernah nyakitin. Dan kadang-kadang mulut orang ada yang pedas banget, ada kagak? Ada kagak? Yang kalau udah ngomong bikin orang sakit, karena nggak punya iman akhirnya diteluk, disantet, datang ke mbah. Cuman gara-gara omongan doang. Betul? Lidah itu sangat tajamnya, lebih dari bicaralah macam, asal jangan nyakitin, karena dari omongan. Lu apal juga Roban, luar biasa. Bu, ya kita bangga juga sih punya seniman kayak Roma, ya enggak? Otak cerdas, ibadahnya luar biasa, baca Quran fase, betul? Syair lagunya luar biasa, selalu nadanya dakwah. Roma bikin lagu judulnya Perjuangan dan Doa, baru judul doang. Apalagi lagunya enak, berjuang, ikutin. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Teroreng, teroret, teroreng, rintangan sudah pasti, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran. Setiap kita pasti punya rintangan, betul nggak? Apalagi orang kalau mau naik derajat, apalagi orang kalau mau maju, pasti rintangannya banyak. Tapi hadapi rintangan itu dengan tabah, dengan sabar. Rintangan pasti ada yang namanya manusia hidup pasti nggak lepas dari cobaan. Cobaan kita kadang-kadang beda-beda, betul nggak? Nih yang banyak yang hadir kan banyak. Kan cobaannya nggak semuanya sama. Ada yang dicoba lakinya brengsek, naudzubillamin, lakinya mabok mulu pulang-pulang. Ada perempuan yang dicoba sama laki mabok mulu, gara-gara sebotol dia jalan. Ada yang diuji begitu. Tapi kalau laki yang soleh bukan mabok, dia solawatan melulu, gara-gara sering kagak apal. Tadi gila lagu botol mabok lo apal, gila lagu solawatan kagak. Gara-gara sering solawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang solawatan, pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul-kumpul, pasti solawatan. Tambah lagi, solawatan lagi. Masya Allah, aduh berkahnya kalau sering. Ngapa kagak apal itu tadi? Gina sebotol minuman lu apa? Najis tralala. Amit dah. Ibu, sholawat mau lagu apa boleh, yang penting sholat. Iya, sholawat lagunya lagu dangdut boleh nggak? Sholawat lagunya lagu India boleh nggak? Boleh. Ada sholawat lagu India ada. Ibu mau nggak? Lagu Osaibah. Ibu pernah dengar lagu Osaibah belum? Pernah belum? Pernah ya? Mak pernah, Mak. Mak pernah. Nih saya nyanyiin ya. Dengerin ya. Bu, lagu Indianya dulu ya.
O saiba, o saiba, o saiba, o saiba. Enak gak Bu? Melege tumse to बताएगे चिकितिन प्यार हमें मिलेगे तुमसे तो बताएगे चिकितिन प्यार हमें ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा o sahabat teroreng. Yuk kita salawatin ya Bu. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin, tawassala bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Ya Allah salatullah ala toha. Aduh, enak gak Bu? Enak gak Bu? Iya. Sholawat lagunya apa be? Nggak apa-apa, yang penting judulnya kita sholat. Sekali sholawat Allah balas 10 kali. Insya berkah bangga. Berkah Bu. Pokoknya lagi banyak masalah apapun sholawat, sholawat, istighfar, istighfar aja istighfar. Dua ini Bu jangan ditinggal. Ya Bu, orang yang setiap hari baca sholawat 1000 kali dia tidak akan mati kalau belum dilihatkan Allah tempatnya dalam surga. Enak gak? Sebelum mati dilihatin tempatnya di surga, enak gak? Ya Allah. Ibu emang pengen masuk surga? Mati dulu. Lah iyalah. Lagi mau masuk, mati belum. Jadi, Bu, mau masuk surga, tapi mati nggak mau. Sama saya juga belum mau. Lagi saya masih muda, Bu. Yang nenek-nenek masih belum mau mati ya, Nek. Betul. Tapi yang namanya mati udah pasti. Kalau ada manusia yang tidak mati pasti orangnya kekasih Allah, Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kekasih Allah juga mati. Bu, yang penting kita sadar bahwa dunia ini bukan tujuan kita. Betul nggak? Dunia bukan tujuan, tapi ladang akhirat. Makanya jangan sampai ngoyo ngejar-ngejar dunia. Pagi, siang, malam, Masya Allah. Kita sedih kadang-kadang ada orang nyari rezekinya nyarinya malam-malam, sedih. Mestinya malam tuh buat istirahat, sore tidur, tengah malam bang sholat tahajud. Ibu suka bangun malam ngapain? Ya, orang mah tahajud kayak enakan denger kencing bisa lah, rame amat. Mending kencingnya kagak berisik. Bu, laki ibu suka bangun malam enggak? Yang mana yang bangun? Orang nanya ini benar-benar. Ngadu sama Allah, nangis. Nah, minta ampun sama Allah. Tetesan air mata karena kita minta ampun kepada Allah itu menjadi tetesan air mata, sebuah booster yang akan bisa membuat kita sehat. Amin ya rabbal. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, lahir batin sehat, jasmani sehat. Maka banyak-banyak baca sholat. Insya Allah hati kita sehat.
Orang kalau sholawat nanti lama akan dibimbing oleh ruhnya Rasulullah. Ya Bu, ya Bu. Ibu udah berapa kali sholawatnya seharian ini? Hah? Nggak kehitung Pak Ustadz, orang saking nggak sholawatan. Maulid saban tahun sholawatnya nggak nambah-nambah. Mestinya makin nambah. Itu artinya kita cinta sama Nabi ya Bu ya. Insya. Jadi maulid ini mengandung hikmah yang luar biasa. Tadi bab pertama yaumur risalah. Yang kedua yaumu wiladatil ummah, bahwa umat ini dilahirkan Allah, disatukan dalam satu agama yaitu Islam. Yaumun nabdatil ummah, bahwa kita umat ini diselamatkan oleh Allah dari kegelapan, dari kezaliman. Yaumu syarafil ummah, bahwa kita ini umat yang paling mulia dari umat-umat yang lain. Disebut juga yaumut tazkiyatil ummah, bahwa kita ini diselamatkan Allah dari berhala-berhala. Tapi sekarang ini Masya Allah berhalaisme udah di mana-mana. Betul. Jadi jahiliyah Bu dari dulu sampai sekarang ada nggak? Banyak umat Islam yang bodoh. Banyak nggak? Bukan bodoh dari ilmu. Dulu orang Arab bodoh karena enggak kenal Allah. Sekarang pun banyak umat Islam yang dijangkiti penyakit jahiliyah, kebodohan. Kenapa? Sekarang umat ini yang disembah harta, yang disembah jabatan, yang disembah wanita. Betul. Naudzubillah min. Makanya hati isi dengan Allah supaya enggak terlalu ngoyo ngejar supaya tidak terlalu mencintai Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Ya, dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Ho, ho, ho. Lah iya bener itu. Nyambung kan. Masya. Bu, seniin. Tapi jangan nodai Tidak ada seni yang paling indah kecuali Al-Quran. Makanya baca terus Al-Quran. Itu warisan Rasul. Supaya kita karena kita pengen selamat, pengen sehat, pengen nikmat, pengen jadi orang terhormat, pengen jadi orang manfaat, pengen bahagia, selamat dunia. Alhamdulillah. Insya. Jam berapa ini udah? 10:45. Masih ada waktu dikit. Kita kasih ngomong ibu dokter, biar supaya ibu ngerti dan paham apa sholat dan kaitannya dengan kesehatan. Walau sedikit insya Allah jadi ilmu manfaat.